Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai untuk kelas 7. Kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke definisinya, saya mau tanya dulu nih, apa yang dimaksud dengan besaran? Masih ingat? Ayo. Oke, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Misal, banyak, jumlah, panjang, luas, volume, durasi, ataupun nominal harga. Paham ya? Sekarang kita masuk ke definisinya. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang dimana bila salah satu besaran nilainya semakin besar, nilai besaran yang lainnya juga akan semakin besar, dan sebaliknya. Bila besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lainnya juga akan semakin kecil. Contohnya, jarak dan tarif taksi. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh taksi yang kita tumpangi, maka tarif yang akan kita bayar akan semakin besar. Contoh lainnya, banyak belanjaan dan pengeluaran. Semakin sedikit, misalnya kita mau menghemat nih, semakin sedikit belanjaan yang kita beli, maka pengeluaran yang kita keluarkan juga, uang yang kita bayarkan akan semakin kecil. Setuju ya? Selanjutnya, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang dimana bila salah satu besaran nilainya semakin besar, nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Jadi terbalik nih dianya. Dan sebaliknya ya, bila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin besar. Contohnya apa? Contohnya kelajuan kendaraan dan durasinya. Semakin besar kelajuannya atau semakin cepat kendaraan dipacu, maka durasinya akan semakin sedikit atau semakin cepat kita sampainya. Contoh yang lain, banyak pekerja dan lama pengerjaan. Misal, ingin mengerjakan satu pekerjaan yang sama, semakin banyak orang yang mengerjakan, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai atau waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Paham ya? Coba nih kita tulis dalam bentuk tabel. Misal jarak dan tarif taksi tadi. Di sini jarak. Oke, di sini jarak. Jaraknya kita tulis dalam satuan kilometer ya. Jangan lupa harus ada satuannya. Kemudian di sini tarif. Tarifnya pakai rupiah saja. Tarifnya rupiah. Nah, jarak yang ditempuh misalnya 10 km. Untuk 10 km tarifnya misalnya 35.000 nih. Hari ini kita ingin pergi dulu misalnya ke apotek, ada yang mau dibeli gitu loh. Jadi jaraknya itu nambah misalnya jadi 15 km. Kita lihat ya, kira-kira nih tarifnya ini bakal di atas 35.000 atau di bawah 35.000? Di atas ya, setuju dong, rugilah memang taksinya kalau misalnya harganya justru yang dibayarkan jadi di bawah 35.000. Pasti yang 15 km tarifnya akan lebih besar dari yang 35.000. Jadi gini, dari 10 ke 15 itu naik. Ini besaran yang pertama. Besaran yang pertama adalah jarak. Besaran kedua adalah tarif. Ini juga naik. Nah, maka ini masuk ke dalam perbandingan senilai. Oke, kedua besarannya sama-sama naik. Jika jaraknya makin besar nilainya, dari 10 jadi 15, maka tarifnya juga akan makin besar. Bisa ya? Kemudian yang perbandingan berbalik nilai. Contohnya nih, contohnya misalnya kecepatan, kelajuan di kendaraan kita itu dalam satuan kilometer per jam misalnya 40 km. Durasinya dalam satuan menit saja
dalam satuan menit, durasinya adalah 40 km, durasinya 60 menit. Oke. Nah, misalnya dengan jarak yang sama, mau pergi ke tempat yang sama, kelajuannya dikurangi nih. Jadi 30 km per jam. Kira-kira durasinya atau lama kita sampai di tempatnya akan di atas 60 menit atau di bawah 60 menit? Ya benar, tentunya di atas 60 menit ya. Kan kita makin lama nih geraknya. Jadi durasinya akan makin besar. Kalau ditulis nih, kita perhatikan di sini turun. Nilainya semakin kecil. Ya. Tapi di sini akan naik. Satunya turun, satu lagi naik. Besaran yang satunya, si kelajuan itu nilainya makin kecil nih. Tapi besaran yang satu lagi, si durasi nilainya semakin besar. Nah, maka itu masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Gimana nih? Udah bisa belum membedakannya? Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tada! Oke, ini dia contoh soalnya. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin yang sama nih dalam waktu 2 menit adalah berapa botol? Oke, cara mengerjakannya bagaimana? Ini masuk ke perbandingan apa? Nah, langkah yang paling mudah adalah kita buat dulu tabelnya. Kenapa tabel? Tabel itu mudah dibaca dan padat. Informasinya cukup padat. Jadi kita pakai tabel ya. Tapi harus jelas nih ditulisnya. Oke, kita pakai tabel. Good. Sekarang kita tentukan besarannya apa saja. Suatu mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol. Berarti banyak ya, banyak botol. Banyak botolnya itu jadi besaran pertama. Satuannya apa? Ya botol, satuannya botol. Banyak. Kemudian yang kedua besarannya adalah waktu ya. Nah, di situ durasi, kita tulisnya pakai durasi. Durasi satuannya apa? Satuannya detik. Kita tulis detik saja. Bisa satuannya menit tapi nanti jadi koma-koma. Oke, detik. Kita tuliskan yang diketahui. Memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Nah, kalau botolnya ada 14, waktunya 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Nah, diperhatikan ya, 2 menit. Sementara di sini besaran ini satuannya detik yang durasi. Berarti ini satuannya detik, berarti kita harus mengubah sesuatu yang dibandingkan itu harus sama yang dibandingkan. Kalau detik, yang lainnya juga harus detik, oke? Nah, itu 2 menit berarti kita ubah ke detik. 2 menit berapa detik? 120. Oke, 120 ya. 120 detik. Nah, banyak botolnya berapa? Itu yang ditanya. Diingat, kalian sudah belajar tentang variabel. Kita tulis pakai variabel aja ya. Misalnya variabel X nih, X. Oke. Nah, coba dilihat. Banyak botolnya kira-kira si X itu bakal di atas 14 atau di bawah 14. Durasinya bertambah nih. Mesinnya makin lama ngerjainnya. Kira-kira banyak botolnya itu yang X itu bakal di atas 14 atau di bawah 14. Ya benar di atas ya. Jadi ini bertambah. Makin besar maksudnya. Kita pakai kata naik saja ya. Ini justru oke, naik juga. Jadi karena kedua besaran ini sama-sama naik, sama-sama bertambah, nilainya sama-sama semakin besar, maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Lalu kita ngerjainnya bagaimana? Kita kerjakannya seperti ini. Kita gunakan perbandingan. Ini
letakkan seperti yang ada di tabel. 14 per X sama dengan 84 per 120. Seperti itu. Posisinya sama, 14, 84, X, 120. 14 per X, di bawahnya X, 84 per 120. Bisa ya? Ini untuk perbandingan senilai. Lalu bagaimana mengerjakannya? Selanjutnya kita operasikan. Operasikannya dengan cara mengalihkan silang. Kita kalikan silang, jadi 14 kali 120 sama dengan 84 kali X. Oke? 14 kali 120, 1680. 1680 sama dengan 84X. Setuju? Setuju ya? Jadi 1X sama dengan 1680 dibagi 84. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi X-nya 20. Ada tuh jawabannya B. Jadi banyak botol yang ditutup. Ada 20 botol. Paham ya? Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Kita bikin tabel dulu ya. Kita bikin tabelnya seperti biasa. Kita buat tabel. Sip. Lalu kita masukin yang diketahui. 16 hari 7 orang, berarti besarannya adalah waktu ya. Atau kita tulis durasi saja, durasi pengerjaan, satuannya hari. Kemudian besaran yang satu lagi adalah 7 orang, berarti itu ngomongin tentang banyak ya, banyak pekerja. Oke, banyak pekerja. Dah, kita tinggal masukin. Ada 16 hari, 7 orang. Berarti di sini 16. Kalau 16 hari, banyak pekerjanya 7. Lanjut, jika pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, 3 pekerja nih, berarti jadi berapa? Kalau 3 ditugaskan ke pekerjaan lain, berarti sisa 4. Oke, bukan 3 tapi 4 karena 3-nya ditugaskan. Pindah jadinya, nggak ngerjain yang itu lagi. Jadi 4, maka lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa. Kita pakai variabel lagi ya. Kita ganti pakai variabel misalnya M nih, masih M. Oke, sudah. Ini masuk ke perbandingan apa? Kira-kira banyak pekerjanya nih kan berkurang nih. Dari 7 jadi 4. Durasinya bakal makin lama atau makin cepat, di atas 16 atau di bawah 16? Di atas. Oke, benar. Oke, jadi ini berkurang. Kita pakai tanda saja ya. Seharusnya nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Sementara di sini bertambah. Maka perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai bagaimana? Kita selesaikan pakai perbandingan, tapi salah satu nilainya itu dibalik. Maksudnya apa? Misalnya sini, yang mau saya balik adalah yang banyak pekerja. 16 per M sama dengan, itu kan 7, 4 ya. Kita balik jadi 4, 7. Oke, bisa? 4, 7. Atau kalau mau terbalik juga boleh. Misalnya si M-nya yang dibalik, M per 16 sama dengan 7 per 4. Itu juga boleh, nanti hasilnya sama.
Kalau dua-duanya dibalik gimana? Jangan, sama saja seperti yang tadi ya, yang di awal ya, jangan dibalik dua-duanya. Salah satu saja dibalik, oke? Bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. 16 per M sama dengan 4 per 7. Jadi, di sini kita akan kali silang. 7 kali 16 sama dengan 4 kali M. Benar? Benar ya? 16 kali 7 berapa? 112 sama dengan 4M. Langkah yang sama, berarti 1M berapa? 112 dibagi 4. Benar ya? 112 dibagi 4 berapa? 24. Oke. Setuju 24. Oke, jadi lama waktu pengerjaan atau lama pengerjaan saja. Lama pengerjaan oleh 4 orang maksud saya. 4 orang adalah 24 hari. Jadi lebih lama ya. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya soal terakhir. Sebuah foto berukuran 3 cm x 4 cm. Apabila foto diperbesar dan sisi yang paling panjang menjadi 9 cm, maka panjang sisi terpendek menjadi ada 2 besaran yang bisa kita lihat di sana. Kira-kira apa? Silakan, kira-kira apa? Yang satunya panjang, satunya lebar ya. Jadi di sini panjang, besaran yang satunya itu panjang, satuannya cm, yang satu lagi lebar, satuannya cm juga. Nah, awalnya fotonya ukuran 3 x 4 nih, 3 x 4 berarti yang panjang adalah si 4 ya, yang lebar itu si 3-nya, berarti di sini 4, saat panjangnya 4 cm, lebarnya 3. Akan diperbesar fotonya, mau dicetak lagi dengan ukuran yang lebih besar. Sisi yang paling panjang menjadi 9. Sisi yang paling panjang berarti itu panjang. Masuk ke sini. Bukan di sini ya. Yang paling panjang katanya, berarti di sini 9. Nah, yang satu lagi apa? Yang satu lagi kita pakai variabel lagi, misalnya lebar L berarti. L. Oke, kita pakai L ya. Ini sudah selesai informasinya. Kira-kira perbandingan apa? Mungkin lebarnya si L itu akan lebih dari 3 atau di bawah 3. Betul, lebih dari 3. Karena kan fotonya kita perbesar. Panjangnya 9, berarti lebarnya juga makin besar. Kalau makin kecil berarti di crop dong dianya. Oke, ya kan? Betul ya? Karena ini perbandingan senilai. Ini perbandingan senilai ya. Ini nambah, yang satunya nambah, yang satu lagi juga nambah. Karena perbandingan senilai, maka kita langsung saja tuliskan perbandingannya. 4 per 9 sama dengan 3 per L. Kuy, lanjut. Kita kalikan ya. 4 kali L sama dengan 3 kali 9. 4L sama dengan 27, betul ya. L sama dengan 27 dibagi 4. L-nya berarti 6,75. 6,75. Jadi panjang sisi terpendek atau lebar yang dimaksud ya. Panjang sisi terpendek adalah
6,75 cm. Jawabannya C. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau bertanya, boleh silakan tanya saya. Jika ada masukan juga, boleh silakan beri masukan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya.